Selamat datang di Kisah Janji yang Dikhianati. Sebuah cerita tentang cinta, pengkhianatan, dan penyesalan yang tak pernah disangka akan datang. Ini adalah kisah Hilmi, seorang suami setia yang rela berkorban demi keluarganya. Namun pengorbanan itu dibalas dengan luka saat istrinya, Iva, terjerat dalam perselingkuhan terlarang. Setiap bab membawa kita menyelami pertarungan batin, amarah, air mata, hingga titik akhir yang menyesakkan. Mampukah sebuah rumah tangga bertahan setelah dikhianati? Ataukah semua janji suci hanya akan runtuh menjadi debu? Malam itu suasana rumah Hilmi dan Iva tampak hangat. Meja makan sederhana dipenuhi hidangan hasil masakan Iva. Hilmi, yang baru pulang kerja, duduk dengan wajah lelah namun tersenyum. "Terima kasih ya, sudah repot-repot masak. Aku tahu pasti capek juga," ucap Hilmi sambil menatap istrinya. Iva tersenyum samar. "Iya, sama-sama. Makanlah, biar besok nggak sakit." Dari luar, semuanya terlihat biasa saja. Namun di balik senyum Iva, ada kegelisahan. Sejak beberapa bulan terakhir, hatinya mulai beralih. Ia merasa Hilmi terlalu sibuk mengejar pekerjaan, jarang memberi perhatian. Kekosongan itu diam-diam diisi oleh Handra, rekan kerjanya yang sering menghiburnya di kantor. Ketegangan pertama usai makan, Hilmi membuka obrolan. "Iva, minggu depan ada rencana kantor untuk perjalanan dinas. Aku mungkin harus keluar kota 2 hari. Iva terdiam, hatinya bergejolak. Kesempatan itu justru membuat pikirannya langsung terarah pada Andra. Ia menjawab dengan nada datar. "Sudah, hati-hati saja." Hilmi menatap heran. "Kenapa jawabnya begitu? Kamu nggak keberatan aku pergi kan?" Iva tersenyum tipis. "Aku sudah terbiasa, Hil. Kamu selalu sibuk dengan kerjaanmu." Kalimat itu membuat suasana hening. Hilmi mencoba menahan diri, namun hatinya mulai terasa perih. Tetapi perasaan tidak tenang menyelimuti keduanya. Hilmi duduk di ruang tamu, sementara Iva sibuk dengan ponselnya. Cahaya layar ponsel yang terus menyala membuat Hilmi curiga. "Iva, kamu ngobrol sama siapa malam-malam begini?" tanyanya dengan nada tenang tapi tajam. Iva sedikit gugup, lalu cepat menutup ponsel. "Teman kantor, biasa. Nggak usah mikir yang macam-macam." Hilmi mendekat, mencoba meraih ponsel itu, namun Iva menepis. "Hilmi, aku nggak suka kamu terlalu ikut campur." Hilmi terdiam, suasana menjadi panas. Ia menatap istrinya lekat-lekat, mencari jawaban yang disembunyikan. "Iva, apa aku sudah gagal jadi suamimu?" Suara Hilmi bergetar. Iva menunduk, tidak menjawab. Dalam hatinya, perasaan bersalah bercampur dengan rasa tertarik yang tak bisa ia bendung kepada Andra. Hilmi berdiri, menarik napas panjang, lalu berjalan menuju kamar. "Kalau ada sesuatu yang kamu sembunyikan, cepat atau lambat, aku pasti tahu." Iva hanya duduk membeku. Kata-kata itu seperti ancaman sekaligus kenyataan yang menakutkan. Malam itu, keduanya tidur dalam keheningan. Tidak ada lagi percakapan, tidak ada lagi kehangatan. Retakan pertama sudah muncul di rumah tangga mereka, dan tanpa disadari, langkah kecil Iva menuju pengkhianatan baru saja dimulai. Pagi itu Iva berangkat lebih awal dari biasanya. Hilmi yang masih bersiap kerja hanya sempat melihat sekilas punggung istrinya meninggalkan rumah dengan langkah tergesa di kantor. Iva tampak cerah berbeda dari malam sebelumnya. Senyum yang jarang muncul di rumah, kini mudah ia berikan kepada Andra. Mereka duduk bersebelahan, bercanda kecil sambil menyelesaikan laporan. "Andai saja kamu bukan istri orang, Iva," bisik Andra setengah bergurau, tapi penuh makna. Iva terdiam, jantungnya berdegup kencang. "Jangan bicara begitu, Andra. Aku punya suami." Namun matanya tidak bisa membohongi. Ada cahaya berbeda saat menatap pria itu hari demi hari. Keduanya semakin dekat. Mereka sering makan siang berdua dengan alasan rapat kecil. Malam pun, pesan singkat dari Andra tak pernah absen masuk ke ponsel Iva. Di rumah, Hilmi mulai merasakan perubahan. Iva sering sibuk dengan ponsel, tertawa kecil tanpa alasan jelas. Saat Hilmi mendekat, Iva buru-buru menutup layar. "Iva, kamu akhir-akhir ini sering banget pegang HP. Ada apa sebenarnya?" tanya Hilmi. Iva tersenyum kaku. "Kerjaan, Hil. Ada laporan yang harus aku pantau. Jangan terlalu curiga." Hilmi mengangguk pelan, namun hatinya tidak tenang. Suatu malam, Hilmi sengaja berpura-pura tidur lebih cepat. Dari balik selimut,
Ia mendengar suara ponsel Iva bergetar. Dengan hati-hati ia mengintip. Iva duduk di tepi ranjang, sedang tersenyum sambil mengetik pesan. Hari ini menyenangkan. Besok kita ketemu lagi ya. Suara lirih Iva terbaca jelas di layar ponselnya. Hilmi menggenggam selimut erat. Matanya panas. Ia ingin segera merebut ponsel itu, tapi menahan diri. Aku harus tahu kebenarannya, bisiknya dalam hati. Keesokan harinya, saat sarapan, Hilmi mencoba membuka topik. Iva, kamu masih sayang sama aku kan? Iva terkejut dengan pertanyaan itu. Apa maksudmu, Hil? Tentu saja. Kalau begitu, jangan sembunyikan apapun dariku. Iva mendengus kesal. Kamu selalu curiga. Apa hidup kita harus dipenuhi rasa tidak percaya seperti ini? Suasana meja makan memanas. Hilmi hanya terdiam. Tapi tatapannya tajam menusuk, membuat Iva gelisah. Sore itu, Iva kembali bertemu Andra di sebuah kafe kecil. Mereka duduk berhadapan, berbagi cerita, seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Di waktu yang sama, Hilmi diam-diam memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Dalam hatinya, ia bertekad, aku akan bongkar rahasia ini. Apapun yang terjadi, langkah Iva semakin jauh ke arah pengkhianatan, sementara Hilmi mulai menapaki jalan penuh kecurigaan dan rasa sakit. Malam itu Hilmi tak bisa tidur. Bayangan senyum Iva saat mengetik pesan di ponselnya terus menghantui pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang sudah pasti salah. Hanya butuh bukti untuk menguatkan perasaannya. Kalau aku diam saja, aku hanya akan makin disakiti, bisiknya pelan. Hilmi lalu menyusun rencana. Ia memutuskan untuk lebih waspada, mengamati setiap gerak-gerik istrinya. Pagi berikutnya, Hilmi sengaja berpura-pura lupa membawa berkas kerja agar bisa kembali ke rumah lebih awal. Saat masuk, ia mendapati Iva baru saja selesai menelepon seseorang. Wajah istrinya panik, namun cepat ditutup dengan senyum paksa. Kenapa pulang? Bukannya harusnya masih di kantor? Tanya Iva terburu-buru. Cuma ambil berkas, jawab Hilmi datar. Matanya meneliti setiap detail di meja. Hilmi sempat melihat selembar kertas kecil bertuliskan nama kafe dan jam pertemuan. Ia tidak bertanya, hanya menyimpan dalam ingatan. Hari berikutnya, Iva beralasan harus lembur. Hilmi hanya mengangguk. Namun, begitu Iva pergi, Hilmi langsung mengambil jaket dan menyusul dari kejauhan. Mobil Hilmi berhenti beberapa meter dari sebuah kafe. Dari dalam mobil, ia melihat Iva sudah duduk bersama seorang pria. Tatapannya lembut, senyumnya tulus, senyum yang sudah lama tidak ia berikan di rumah. Hati Hilmi bergetar, tangannya mengepal di setir. Ia ingin langsung masuk, tapi menahan diri. Ia butuh kepastian lebih dari sekadar dugaan. Batin yang terkoyak setelah pertemuan itu. Hilmi pulang lebih dulu dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Namun dalam dirinya, pertarungan batin berkecamuk. Kenapa kamu tega, Iva? Apa kurang semua perjuanganku? Malamnya, Iva pulang dengan wajah lelah, namun berbinar. Hilmi duduk di ruang tamu, menunggu. Kamu dari mana? Tanyanya lirih. Dari kantor, lembur, jawab Iva cepat. Hilmi menatap tajam, tapi menahan diri untuk tidak membuka rahasia yang sudah ia lihat di dalam hati. Hilmi sudah bertekad. Aku tidak bisa membiarkan ini berlarut. Aku harus tahu siapa pria itu dan sejauh mana hubungan mereka. Langkah Hilmi memasuki dunia penuh luka baru saja dimulai. Ia sadar, kebenaran yang akan ia temukan bisa menghancurkan rumah tangganya selamanya. Beberapa hari setelah mengikuti Iva diam-diam, rasa penasaran Hilmi semakin menguat. Ia tidak lagi bisa menahan perasaan curiga. Senyum Iva yang dulu menenangkan, kini justru membuat hatinya terasa dihantam pisau. Pagi itu, Hilmi sengaja menunggu Iva pergi lebih dulu. Setelah yakin istrinya keluar rumah, ia mengambil ponsel cadangan yang sudah ia siapkan. Dengan hati-hati, ia memasang aplikasi pelacak sederhana pada ponsel Iva saat kesempatan terbuka malam sebelumnya. Maaf, Iva, aku harus lakukan ini demi kebenaran. Siang harinya, Hilmi memantau titik lokasi Iva. Tidak ada di kantor seperti yang ia katakan, melainkan di sebuah restoran kecil di pusat kota. Dengan hati berdebar, Hilmi menyusul dari kejauhan. Matanya membeku. Ayai Melahati tertawa lepas bersama seorang pria. Tatapannya jelas bukan sekadar teman kerja. Ada kintiman, ada kedekatan yang menusuk hati.
Hilmi menunggu hingga pria itu berdiri untuk pergi ke kasir. Dari arah samping, ia bisa melihat wajahnya dengan jelas. Andra. Hilmi tertegun. Nama itu bukan asing. Ia pernah mendengar Iva menyebutnya sebagai rekan kerja. Kini potongan teka-teki itu tersusun dengan jelas. Sepulang dari restoran, Hilmi duduk lama di ruang tamu dengan wajah kosong. Gelas kopi di tangannya bergetar, seakan menyalurkan badai di dadanya. Jadi, kamu orangnya, Andra, orang yang selama ini mengisi ruang yang seharusnya hanya milikku. Air matanya hampir jatuh, tapi Hilmi segera mengusap kasar. Ia marah bukan hanya kepada Iva, tetapi juga pada dirinya sendiri. Apakah aku terlalu sibuk? Apakah aku salah karena ingin membangun masa depan? Kenapa balasannya seperti ini? Malamnya, saat Iva pulang, Hilmi mencoba bersikap biasa, namun tatapannya berbeda. Lebih dingin, lebih menusuk. Iva merasa ada sesuatu, tapi berusaha mengalihkan. Kamu kelihatan capek, Hil. Tidur aja dulu ya. Hilmi menatap lekat. Aku capek, Iva. Tapi bukan capek kerja. Aku capek merasa terus dikhianati. Iva tercekat. Apa maksudmu? No. Hilmi memilih diam, hanya meninggalkan Iva berdiri sendiri di ruang tamu. Ia tahu waktunya belum tepat untuk membuka semuanya. Di kamar, Hilmi menatap langit-langit. Bayangan Iva bersama Andra terus menghantui. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin menghancurkan semua yang ada di depannya. Namun ada sisi lain dalam dirinya yang masih menyimpan cinta. Kalau aku bicarakan sekarang, mungkin semua akan berakhir. Tapi kalau aku diam, aku semakin tersiksa. Keringat dingin membasahi tubuhnya, seolah pertarungan batin itu merobek jiwanya dalam keheningan malam. Hilmi berjanji pada dirinya sendiri. Aku harus cari bukti lebih kuat. Aku harus dengar pengakuan dari mulut Iva sendiri. Hanya dengan begitu, aku tahu apakah rumah tangga ini masih bisa diselamatkan, atau harus kuhancurkan. Konflik batin semakin dalam. Hilmi kini tidak hanya menanggung rasa sakit karena dikhianati, tetapi juga dilema. Memilih bertahan demi cinta, atau meninggalkan demi harga diri. Hari-hari Hilmi terasa semakin panjang. Setiap kali ia melihat Iva tersenyum pada layar ponselnya, hatinya terasa digerus perlahan. Rasa cinta dan rasa curiga bercampur menjadi racun yang membuatnya sulit bernapas. Di tempat kerja, Hilmi bahkan tidak bisa fokus. Rekan-rekannya heran melihat wajahnya muram. Ia menutupinya dengan senyum kaku, padahal di dalam dadanya sedang terjadi perang besar. Aku tidak bisa terus begini. Aku butuh bukti. Aku harus tunjukkan pada Iva bahwa aku tahu. Saat Iva mandi, Hilmi memberanikan diri membuka ponsel istrinya. Jantungnya berdegup kencang, tangan bergetar. Ia menemukan aplikasi pesan yang sering digunakan Iva. Matanya membeku. Puluhan percakapan manis antara Iva dan Andra terbuka lebar. Aku rindu kamu, Iva. Aku juga, Andra. Kalau saja aku bisa lebih sering bersamamu. Hilmi menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya menetes, bercampur amarah yang membara. Namun ia memotret setiap isi pesan itu, menyimpannya sebagai bukti. Tidak cukup hanya pesan. Hilmi juga mulai melacak gerek-gerek Iva. Beberapa kali ia sengaja izin pulang lebih cepat dari kantor, lalu mengikuti Iva diam-diam. Ia melihat sendiri bagaimana istrinya duduk berduaan dengan Andra di dalam mobil, tertawa seperti sepasang kekasih. Ia memotret dari kejauhan, memastikan bukti semakin kuat. Bisa lagi kau menyangkal, Iva. Semua ini nyata. Di rumah, Hilmi semakin dingin. Ia jarang bicara, lebih banyak mengamati. Iva merasakan perubahan itu. Kamu kenapa akhir-akhir ini? Jarakmu sama aku makin jauh, tanya Iva dengan nada kesal. Hilmi menatapnya lama, seolah ingin menerobos ke dalam hatinya. Mungkin karena kamu yang lebih dulu menjauh dariku. Iva tercekat, namun cepat mengalihkan. Aku lelah, Hil. Jangan bahas hal aneh-aneh. Hilmi tersenyum miris. Ya, lelah memang wajar kalau sudah banyak menyembunyikan sesuatu. Iva semakin resah, tapi Hilmi tidak melanjutkan. Ia sengaja menahan diri, menunggu momen tepat untuk konfrontasi. Hilmi duduk sendirian di teras rumah. Di tangannya, semua bukti sudah tersimpan rapi, foto-foto, percakapan, hingga catatan pertemuan. Cukup sudah. Aku tidak bisa hidup dalam bayangan lagi. Besok aku akan hadapi Iva. Aku ingin mendengar kebenaran dari mulutnya sendiri.
meski itu akan menghancurkanku. Matanya menatap kosong ke langit malam. Bintang berkelip, tapi hatinya gelap. Hilmi akhirnya memutuskan besok adalah hari konfrontasi. Semua bukti akan ia bentangkan di depan Iva. Tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Tidak ada lagi alasan untuk mengelak. Namun jauh di dalam hatinya, pertanyaan terus berulang. Apakah aku siap menerima jawaban yang akan keluar dari mulutnya? Hari itu terasa berat bagi Hilmi. Sejak pagi, ia sudah memutuskan tidak akan menunda lagi. Semua bukti sudah ada di tangannya. Tidak ada lagi alasan untuk diam. Malam pun tiba. Iva pulang sedikit lebih larut dari biasanya. Hilmi menunggu di ruang tamu dengan wajah tegang. Meja sudah penuh dengan lembaran foto dan tangkapan layar percakapan. Iva terkejut melihat suaminya duduk diam. Tatapan tajam menusuk. Kamu belum tidur. Ada apa, Hil? Tanyanya gugup. Hilmi tidak menjawab. Ia hanya mendorong beberapa lembar foto ke arah Iva. Gambar Iva duduk di mobil Andra, tertawa bahagia. Terpampang jelas, Iva terdiam. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar saat memegang foto itu. Dari mana kamu dapat ini? Suaranya lirih Hilmi. Bangkit. Suaranya bergetar penuh amarah. Jangan tanya dari mana. Tanyakan pada dirimu sendiri, Iva. Apa ini yang kamu sebut lembur? Apa ini yang kamu sebut kerja? Iva menunduk, mencoba menyusun kata-kata. Hilmi, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Kamu ketawa-ketawa sama pria lain? Bilang rindu, bilang sayang. Apa aku suamimu? Ini cuma boneka yang kamu taruh di rumah? Iva akhirnya mencoba melawan. Aku kesepian. Hilmi, kamu selalu sibuk. Kamu pikir aku nggak butuh perhatian? Kamu pikir aku cukup dengan uang dan rumah? Aku butuh kamu, tapi kamu nggak pernah ada. Hilmi terdiam sesaat. Hatinya seperti disayat. Namun kemarahan lebih besar. Jadi, karena aku kerja banting tulang buat masa depan kita. Itu alasanmu tidur dengan pria lain. Itu alasanmu mengkhianati janji pernikahan kita. Iva menutup wajah dengan tangan. Air matanya jatuh. Aku salah, Hilmi. Aku nggak bisa kendalikan perasaan ini. Hilmi menghantam meja dengan keras, membuat Iva tersentak. Pers, kamu bicara soal perasaan setelah hancurkan rumah tangga kita. Kalau kamu nggak bahagia, kenapa enggak? Bilang, kenapa harus lari ke pelukan orang lain? Iva berteriak balik, emosinya pecah. Aku sudah berusaha, Hilmi, tapi kamu selalu menomorduakan aku. Andra, dia ada di saat aku butuh. Dia mendengarkan aku. Sesederhana itu. Hilmi menatap tajam. Wajahnya penuh luka. Kalau begitu, kenapa kamu nikah sama aku, Iva? Kenapa? Dulu kamu berjanji setia di depan Tuhan. Kalau akhirnya janji itu kamu injak-injak. Iva hanya terisak. Tidak bisa menjawab, suasana hening. Hanya suara tangis Iva yang terdengar. Hilmi berdiri dengan wajah keras. Air mata menetes tanpa ia sadari. Aku sudah cukup, Iva. Aku nggak butuh alasan lagi. Kamu sudah memilih jalannya sendiri, ucapnya lirih namun tegas. Iva berusaha meraih tangannya. Hilmi, jangan tinggalkan aku. Aku menyesal. Namun Hilmi menepis kasar. Penyesalanmu datang terlambat. Luka yang kamu buat terlalu dalam. Malam itu rumah mereka dipenuhi teriakan, tangis, dan keheningan yang menusuk. Kalinya, Hilmi benar-benar melihat wajah asli dari pengkhianatan. Ia berjalan masuk ke kamar, meninggalkan Iva yang terpuruk di lantai ruang tamu. Air mata mereka soma-soma jatuh, tapi di hati keduanya, retakan itu semakin melebar, makin sudah tak bisa diperbaiki lagi. Setelah pertengkaran besar, rumah itu terasa asing. Hilmi duduk lama di teras dengan wajah muram. Sementara Iva hanya berdiam di kamar. Matanya sembab karena tangisan semalaman. Tak ada lagi percakapan. Tak ada lagi sapaan lembut, hanya dua manusia yang terikat dalam ikatan, tetapi jiwanya tercerai-berai. Hilmi akhirnya bangkit, mengambil tas kerja, lalu keluar rumah tanpa menoleh. Pintu menutup keras, membuat Iva tersentak. Di kantor, Hilmi mencoba bekerja seperti biasa, namun pikirannya kacau. Rekan kerjanya menyadari perubahan itu. Kamu kelihatan gak baik-baik saja, Hil. Ada masalah di rumah? Tanya seorang teman. Hilmi hanya tersenyum kaku. Aku cuma kurang tidur. Padahal dalam hatinya, ia merasa hancur. Bayangan Iva bersama Andra terus datang. Ia ingin marah, ingin melupakan,
tapi rasa cintanya masih menahan langkah. Sementara itu, Iva duduk di sudut kamar sendirian. Ponselnya berkali-kali bergetar. Pesan dari Andra masuk tanpa henti. Namun kali ini Iva tidak sanggup membalas. Air matanya mengalir lagi. Apa yang sudah aku lakukan? Aku hianati lelaki yang tulus mencintaiku. Hilmi, maafkan aku. Ia mencoba menghubungi Hilmi, tetapi panggilan tidak pernah diangkat. Pesan singkat pun tak mendapat balasan. Setiap detik yang berlalu hanya menambah rasa bersalah menyesakkan dadanya. Malam itu, Hilmi pulang larut. Ia tidak langsung masuk kamar, melainkan mengambil beberapa baju dan memasukkannya ke dalam koper kecil. Iva keluar dari kamar dengan wajah panik. Hilmi, kamu mau kemana? Menjauh. Aku butuh waktu sendiri. Aku nggak bisa lihat wajahmu tanpa merasa ditusuk. Jawabnya dingin. Iva berlari mendekat, mencoba menghalangi. Jangan pergi, Hilmi. Aku janji, aku akan putus dengan Andra. Aku akan berubah. Tolong beri aku kesempatan. Hilmi menatapnya dengan mata merah. Kesempatan? Aku sudah beri kesempatan setiap hari sejak kita menikah. Dan kamu hancurkan itu semua. Aku pergi sebelum aku benar-benar benci padamu. Iva jatuh berlutut, menangis sejadi-jadinya. Hilmi hanya berdiri beberapa detik, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Di rumah yang kini sunyi, Iva menangis hingga suaranya habis. Semua kesalahan kembali menghantam dirinya. Setiap sudut rumah seakan menyalahkan. Di luar sana, Hilmi berjalan tanpa tujuan. Koper di tangannya berat, tapi lebih berat hatinya. Ia menginap di sebuah penginapan sederhana, duduk menatap kosong ke langit-langit. Aku mencintainya, tapi apa cinta bisa menyembuhkan luka sebesar ini? Hari-hari setelah konfrontasi berubah menjadi penderitaan. Hilmi menjauh untuk mencari ketenangan, sementara Iva terjebak dalam penyesalan yang terus menghantui. Keduanya masih saling mencintai, tetapi jurang di antara mereka semakin lebar. Jurang yang mungkin tak lagi bisa dijembatani. Sudah lebih dari seminggu Hilmi meninggalkan rumah. Ia tinggal di penginapan sederhana, hidup dengan kebisuan dan pikirannya sendiri. Setiap malam, wajah Iva selalu hadir dalam mimpi buruknya. Yang dulu ia cintai, kini membekas sebagai luka terdalam. Di sisi lain, Iva hidup dalam penderitaan. Rumah terasa kosong, sunyi tanpa suara Hilmi. Ia mencoba bekerja seperti biasa, namun semua terasa hampa. Andra tetap menghubunginya, namun setiap pesan dan panggilan tak pernah ia jawab. Andra hanya godaan. Hilmi adalah rumahku. Tapi rumah itu sudah runtuh karena kebodohanku sendiri. Suatu sore, Hilmi duduk sendirian di tepi jalan, memandang orang-orang berlalu lalang. Ia merenung lama. Aku mencintainya, tapi apakah aku bisa hidup lagi dengan orang yang menusuk dari belakang? Kalau aku kembali, mungkin luka ini tak pernah sembuh. Tapi kalau aku pergi, aku kehilangan seseorang yang dulu kucintai sepenuh hati. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Hari itu, Iva menerima kabar buruk. Orang tuanya datang ke rumah dengan wajah kecewa. Rupanya gosip perselingkuhannya sudah sampai ke telinga keluarga besar. Apa benar, Iva? Kamu selingkuh dari Hilmi? Tanya, ibunya dengan suara bergetar. Iva terisak, tak mampu menyangkal. Ayahnya menatap tajam. Kami malu, Iva. Hilmi itu menantu yang kami banggakan. Dan kamu tega mengkhianatinya. Iva berlutut di hadapan orang tuanya, menangis tanpa henti. Aku salah, ayah, ibu. Aku menyesal. Namun kata-kata itu tak cukup untuk menghapus rasa kecewa. Ia benar-benar merasa terbuang. Beberapa hari kemudian, Hilmi akhirnya memberanikan diri kembali ke rumah. Bukan untuk berdamai, tetapi untuk memberi keputusan. Iva terkejut saat pintu terbuka. Ia berlari, mencoba memeluk Hilmi, namun pria itu menahan diri. Hilmi, aku mohon, jangan pergi. Aku sudah akhiri semuanya dengan Andra. Aku hanya ingin bersamamu. Hilmi menatapnya dengan mata yang dipenuhi luka. Iva, aku ingin percaya, tapi luka ini terlalu dalam. Setiap kali aku menatapmu, yang kulihat hanya pengkhianatan. Iva menangis, berusaha meraih tangannya. Aku rela lakukan apapun, Hilmi. Aku rela kehilangan segalanya, asalkan kamu mau memaafkan aku. Hilmi terdiam lama. Ia menatap rumah itu, menatap wajah Iva yang hancur. Lalu ia menarik napas dalam. Iva,
Cinta saja tidak cukup, kau sudah menginjak janji yang kita ikrarkan bersama. Aku tidak bisa hidup dengan bayangan itu selamanya. Iva terisak, tubuhnya lemas. Jadi, ini akhirnya. Hilmi mengangguk pelan. Ya, aku pergi. Bukan karena aku benci, tapi karena aku ingin selamatkan diriku sendiri dari luka yang tak pernah sembuh. Hilmi melangkah pergi, meninggalkan Iva yang terpuruk di lantai ruang tamu. Suara tangisnya menggema, namun tidak ada lagi yang menoleh. Iva kini benar-benar sendiri. Lelaki yang tulus mencintainya telah ia lepaskan dengan tangannya sendiri. Sementara Hilmi berjalan ke depan, membawa luka sekaligus kebebasan. Janji pernikahan yang dulu mereka ucapkan, kini tinggal kenangan pahit. Sebuah kisah cinta yang hancur karena pengkhianatan dan berakhir dengan penyesalan tanpa akhir.